kesempatan yang terhormat Pak Kapolda, Pak Direskrimum, Pak Kapolres, Pak Dandik, dan Pak Kabitumas, teman-teman jurnalis yang kami hormati. Pada intinya situasi kondisi wilayah Kota Bitung saat ini sudah kondusif. Tempat-tempat usaha UMKM sudah berjalan kembali normal sebagaimana adanya. Hanya memang tadi malam ada perintah untuk penutupan lebih cepat beberapa tempat karena melihat kondisi agar tidak timbul persoalan baru. Tetapi tadi pagi dan malam juga tadi pagi semua sudah kembali normal sebagaimana adanya, sehingga kami menyampaikan terima kasih kepada aparat baik TNI dan Polri dan serta masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah menciptakan sehingga kondisi di lapangan makin kondusif. Demikian pula kepada teman-teman jurnalis melalui asosiasi atau ikatan yang kemudian secara bersama-sama juga membantu kami dalam rangka menyiarkan informasi-informasi positif di media mainstream. Demikian keadaan kami di Kota Bitung. Setelah ini kami diperintahkan untuk bersama-sama turun lapangan untuk memberi rasa aman, tenang kepada masyarakat bahwa kondisi yang sesungguhnya real bahwa di Kota Bitung telah kembali normal. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Utara, yang kami hormati Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Dirkrimsus, saya ulangi, Bapak Dirkrimum, Bapak Kabitumas, dan Kapolres Bitung, rekan-rekan media yang saya hormati pula. Saya selaku Dandim 1310 Bitung ingin menyampaikan ada dua hal. Yang pertama adalah jajaran TNI di wilayah Kota Bitung, ada satuan kami Kodim 1310 Bitung, satuan marinir maupun satrol memberikan bantuan atau backup penuh kepada rekan-rekan kepolisian 1x24 jam, sehingga ini kami lakukan agar memberikan rasa nyaman. Kami menjamin bantuan kami kepada Polri menjamin untuk menjaga kondusivitas di wilayah Kota Bitung dan sekitarnya. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, kami minta rekan-rekan media untuk bantu kami men-take down berita-berita hoax yang berseliweran sana sini, yang bersifat provokatif, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan jangan sampai terjadi. Tolong bantu kita follow up secara masif bahwa situasi saat ini sudah terkendali, aman dan terkendali, sehingga kita jangan sampai memberikan ada rasa takut terhadap warga masyarakat Kota Bitung itu sendiri. Itu saja, ada dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih. Bapak Kapolda Solo, Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Dirkrimum, Bapak Kabitumas, Dandim 1310 Bitung. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya selaku Kapolres Bitung yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang dimana sudah membantu kami dalam penanganan pengungkapan terkait bentrok antar dua kelompok yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Dirkrimum. Yang kedua, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman Forkopimda yang sudah luar biasa memfasilitasi terkait dengan upaya-upaya perdamaian. Yang berikutnya juga kepada teman-teman media yang sudah bisa hadir di malam yang indah ini. Dari kami, satu pesan saya sampaikan bahwasannya ini merupakan bentrok antar kelompok. Saya ulangi, bentrok antar kelompok dan bukan merupakan bentrok sara. Ya, jadi tolong dipahami ini. Marilah teman-teman, saya mengajak teman-teman semuanya, ya selaku awak media, menghimbau, berikan berita-berita positif kepada masyarakat. Ya, tentunya
Polres beserta dibantu oleh Bapak Kapolda beserta dengan TNI, kami siap melaksanakan pengamanan di Kota Bitung. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Nanti silakan kami serahkan lagi ke Bapak Kabid Humas. Minut sebagai Polres penyangga untuk memberikan 100 personil kepada Polres Bitung. Jadi sudah saya konfirmasi itu hal yang tidak benar ya, apabila adanya kegiatan yang tadi seperti yang disampaikan. Betul. Kami Polres Bitung tetap netral. Ini merupakan tindak pidana sekali lagi, dan sudah teman-teman bisa lihat di sini pengungkapan ini dibantu oleh Bapak Kapolda Sulut, diketuai oleh Bapak Dirkrim ya, dapat mengungkap para pelaku-pelaku tindak kejahatan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Ya baik, saya tambahkan pertanyaannya Mas Febri tadi 3 hal masalah perizinan. Pastinya bahwa secara substansi hanya satu yang mendapatkan, itu pun berdasarkan rekomendasi dari Badan Kesbangpol yang ada di Kota Madia, Bitung. Gitu. Kemudian yang satunya tidak dapat. Dari Polres sudah berusaha melakukan himbauan, penghalangan, pendekatan, dan upaya-upaya secara persuasif, tapi kemudian tetap melaksanakan. Ya, kemudian yang kedua masalah motif. Ini sifatnya spontanitas, terjadi di lapangan, muncul begitu saja, ya, sehingga untuk motif tentunya nanti kami akan lebih dalam lagi dalam proses penyidikan. Kemudian yang terakhir masalah ancaman, kami terapkan dari penyidik tentunya pasal 170 junto 338, ancamannya bisa 15 tahun. Kami tentunya melaksanakan proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang ada semua. Ya, kami akan pilah-pilah sesuai dengan peran dan perbuatan dari masing-masing pelaku. Gitu ya. Baik, saya kira itu sudah cukup. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Kabid Humas. Terima kasih yang terhormat Bapak Kapolda, Pak Wali Kota, Pak Kabid Humas, Kapolres, dan Pak Dandim. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa kronologis kejadian ini adalah terjadinya bentrokan antar dua kubu ormas. Yang pertama ormas keagamaan dengan ormas adat, sebagaimana yang sudah terjadi. Dari hasil penyelidikan yang kita sampaikan bahwa kejadian ini ada 2 TKP yang terjadi. Yang pertama terjadi di daerah Kelurahan Sari Kelapa, Kampung Sari Kelapa. Di situ ada korban inisial AN, dan korban ini luka berat yang dari pihak ormas keagamaan. Kemudian kejadian kedua berlanjut itu di Jalan Sudirman, di depan City Mart ataupun di depan Jeko. Di situ korban dari pihak ormas keagamaan, saya ulangi ormas adat, dan pelakunya ada 5 orang. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, dan saat ini sudah kita tangkap. Inisialnya FS, GL, BL, Aki, dan RA. Dan salah satunya ada anak di bawah umur. Kemudian untuk para tersangka ini kita tangkap di wilayah Bitung. Tapi untuk TKP yang pertama, ada juga para pelaku yang melarikan diri ke Manado, Tomohon, dan Minahasa. Sekedar informasi bahwa ada 2 pelaku lagi yang sudah kita tangkap dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saat ini melakukan pengembangan dengan anggota untuk mengungkap tersangka lainnya. Jadi dari ke-7 pelaku ini yang sudah kita tangkap, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya yang akan kita tetapkan, karena memang kita sama-sama tahu ada beredar di medsos juga, ada yang tahu itu cukup banyak
para pelaku yang kejadiannya di 2 TKP ini. Saya kira itu saja sebagai kronologis kejadian dan lokasi kejadian serta pelaku hasil penyelidikan yang kita lakukan. Terima kasih. Yang kami hormati semua, di depan kami ada beberapa barang bukti yang ditunjukkan dari mulai nomor 1 sampai dengan beberapa yang ada di depan, yang ada di lantai. Ini menunjukkan bahwa yang pertama, anggota kepolisian daerah Sulawesi Utara, lebih khusus dari Direktorat Reskrim dan dari Satreskrim Polres Bitung, ya, melaksanakan tugas secara maksimal untuk bisa mengungkap perkara ini dengan baik dan cepat, ya, sehingga selain menemukan dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku, juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada di depan ini. Nanti spesifiknya akan dijelaskan oleh Direktur Reskrim. Himbauan saya khususnya kepada para pelaku, ya, yang melakukan tindak pidana dalam hal penganiayaan, kekerasan secara bersama-sama terhadap para korban tersebut, harapan saya sebaiknya menyerahkan diri, ya, secepatnya datang ke Polres untuk kemudian menyampaikan dengan baik dan akan ditangani secara baik. Saya jamin haknya untuk kemudian diperlakukan secara baik oleh para penyidik, ya. Ini merupakan himbauan, karena kalau tidak nanti pasti akan dilakukan upaya penangkapan, atau kalau misalkan melarikan diri pasti akan dilakukan upaya dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Nah, kalau sudah masuk seperti itu, maka tentunya yang bersangkutan bergeraknya akan semakin sulit dan semakin terbatas, ya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa keterlibatan personil tadi sudah saya singgung sedikit banyak, bukan hanya dari Polres Bitung saja, itu termasuk juga dari Kodim, ya, termasuk dari pemerintah Kota Madia. Ini menunjukkan sebuah kerjasama, sinergitas, soliditas antara Polri, TNI dengan pemerintah Kota Madia Bitung dalam rangka, ya, melakukan atau menangani permasalahan yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Terakhir kami sampaikan bahwa saya juga berterima kasih kepada unsur media, ya, dari aliansi, kemudian dari federasi, dari ikatan dan seluruh organisasi media yang telah berpartisipasi untuk memberikan seruan atau himbauan, terutama dalam memuat berita-berita secara positif, ya, tidak tendensius dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang beredar. Harapannya kalau rekan-rekan jurnalis menyampaikan secara proporsional, mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera selesai, Kota Bitung bisa cepat normal kembali sebagaimana biasa. Ingat bahwa kita punya falsafah, orang semua bersaudara, kita kemudian orang jaga di kota, ya, terutama Kota Bitung ini, ya, sehingga setelah sesuatunya akan normal kembali. Itu pengantar dari saya. Nanti spesifiknya masing-masing tentunya akan diberikan kesempatan oleh Kabid Humas untuk menjelaskan mulai dari penangkapan, kemudian situasi menurut Bapak Wali Kota sebagai pemimpin administrasi di wilayah Kota Madia Bitung ini, dan mungkin juga kalau ada tambahan nanti dari Pak Dandim maupun dari Kapolres Bitung. Demikian, nanti soal tanya jawab akan diberikan pada sesi setelah semua bisa memberikan penjelasan. Ya, Mari kita. Jadi teman-teman, perlu kami luruskan terkait dengan adanya berita bahwasanya ada pemberian izin seperti itu. Perlu kami sampaikan terkait dengan izin dari organisasi adat yang awal mulanya masuk kepada kami itu satu minggu sebelum kejadian itu telah masuk ke Polres Bitung. Tapi sebelumnya sudah melalui proses pada Kesbangpol di Kota Bitung. Itu yang pertama. Ya, jadi
organisasi adat. Ya. Setelah itu 3 hari sebelum pasca keributan kemarin, masuk lagi permintaan izin dari salah satu ormas keagamaan yang mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirkrimpo. Setelah mengkaji, setelah mengkaji, kami berpandangan dengan mempertimbangkan situasi keamanan, secara tertulis kami menyatakan bahwasanya kami tidak berikan izin. Setelah itu dari teman-teman organisasi keagamaan membuat surat yang kedua ke kami pada saat malam Jumat tanggal 24 November 2023. Setelah itu kami menghubungi staf kami, Kabako, Kasat Intel, Kanit Propam Polres Bitung untuk melakukan upaya penggalangan. Ada videonya, akan kami sampaikan pada teman-teman kepada ormas tersebut dikarenakan alasan keamanan. Kami aparat tentunya tegak lurus, netral. Berikut juga dengan ormas menguni pasukan, menguni Makisau itu pun memberi surat tertulis ke kami terkait izin kegiatan, yang dimana poin-poinnya di situ adalah terkait kegiatan izin ormas keagamaan tadi, memprotes kegiatan ormas beragama tadi. Dari pertimbangan-pertimbangan itulah, kajian-kajian itu, kami memberikan surat kepada ormas tersebut dengan alasan keamanan tidak kami izinkan. Sama seperti posisinya, sama seperti ormas keagamaan, tindakan kami sama, prosedur kami sama, kami tidak beda-bedakan, tidak kami izinkan. Tetapi sudah kewajiban dari petugas kepolisian, mereka tetap melaksanakan rencana aksi, melaksanakan aksi di lapangan. Kami menyebut bola, kami menghubungi Bapak Kapolda Sulut, meminta BKO dari Kapolda, anggota Brimob, 1 SSP anggota Brimob,